Om Ge tadi Om Ge bilang marahnya boleh manggung, ada yang kasih mic Om Ge. Emotikonnya. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Papa, Mama. Parents University hadir lagi di hari Sabtu, malam Minggu. Nah, ini Papa, Mama yang nggak bisa kemana-mana. Pengen dong malam mingguan, rekreasi, jalan ke mall. Nggak bisa, nggak apa-apa. Di rumah aja, kita akan menggali informasi melalui Parents University untuk Papa, Mama yang baru saja bergabung. Halo, selamat malam. Mungkin bisa diajakin orang-orang tercinta, orang-orang terdekatnya untuk ikutan join live Instagram kita pada malam hari ini. Karena malam hari ini kita akan membahas tentang topik yang penting banget, wajib banget kita tahu. Karena kita sebagai orang tua wajib tahu bagaimana cara memanage emosi. Ini sering terjadi. Nggak pandemi, sering terjadi. Pada saat pandemi lebih-lebih ya, karena kadang-kadang papa mama merasa ini kenapa ya pada saat pandemi ini justru cobaannya semakin berat karena anak-anak lebih sering di rumah, terus juga mereka ini habis aja masuk sekolah online dan dan rata-rata orang tua ini mau nggak mau harus ikut ngajarin. Kadang-kadang anak-anak ini baru sekolah online 15 menit aja udah rasanya kayak ngantuk, males. Nah, ini gimana sih caranya kita sebagai orang tua? Apakah kita ini harus menahan emosi atau nggak boleh emosi sama sekali? Oke, sambil kita menunggu, sepertinya lipstik saya, ya oke. Untuk papa mama kita sambil nunggu, kita akan bersama dengan Om G, nah atau biasa dikenal dengan Bapak Toki Aprilianto. Om G ini adalah psikolog, lalu juga founder dari @latihati, boleh di follow, dan juga beliau ini adalah penulis buku. Kalau untuk yang belum punya bukunya wajib punya, dengan judul Kudidik Diriku Demi Mendidik Anakku. Bagus banget. Om G, ini kan anak-anak udah mulai masuk sekolah, tapi sekolahnya Hmm. online. Hmm. Banyak banget orang tua mengeluh rasanya ini kok anak ini baru juga 15 menit gitu untuk sekolah online, tahu-tahu ketiduran. Atau nggak Hmm. gitu mengeluh dengan orang tuanya males. Atau nggak Hmm. gitu mereka nggak dengerin aja, nggak konsen. Akhirnya orang Hmm. tua ikut ngajarin, tahu sendiri kan Om G, kadang-kadang kalau ngajarin anak tuh butuh ekstra kesabaran. Karena kadang-kadang nggak tahu kenapa banyak orang tua beranggapan anak ini kalau diajarin sama orang tua kenapa lebih susah ya daripada sama gurunya. Ditambah mungkin kitanya juga sebagai orang tua udah bosan di rumah, anak pun begitu, kita nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang cari gara-gara, ribut sama kakaknya, kalau nggak sama adiknya. Ditambah mungkin papa mama ada kerjaan, jadi Hmm. bikin makinlah meluap-luap kitanya. Apa yang harus Hmm. dilakukan Om G? Padahal kan emosi ini sangat mudah untuk dilontarkan, tapi ternyata sangat membekas di hati anak. Yang pertama yang perlu dipahami situasinya dulu. Situasinya pada saat itu sebetulnya masih layak buat belajar atau enggak gitu. Karena kan kita cuma bisa mengelola orang pada saat situasinya layak buat belajar. Kalau situasinya nggak layak buat belajar ya nggak bisa kita kita ngelola, pasti akan jadi nggak konsisten. Karena kalau situasinya nggak layak buat belajar, berarti kan kita tidak bisa menguasai situasinya. Kita tidak bisa membuat orang-orang yang ada di situ setuju dengan apa yang kita mau. Nah, Yap. kalau kita nggak bisa bikin orang setuju, ya gimana kita mau mengelola? Sama, entah anak, entah orang lain kan gitu. Jadi kalau situasinya nggak layak buat buat belajar, pertanyaan berikutnya aman atau bahaya? Kalau aman, ya yang perlu dilakukan ya digratisin. Jadi biarin aja anaknya melakukan apa yang dia suka, apa yang dia mau selama selama aman. Karena percuma juga kita tidak bisa membuat dia setuju melakukan yang kita mau pada saat itu karena situasinya nggak layak. Tapi kalau Oke. kalau situasinya nggak layak dan bahaya, ya berarti kan yang kita perlu lakukan mengamankan karena situasinya bahaya. Ya kalau kalau mengamankan ya menghalalkan segala cara apapun apapun kita lakukan untuk tujuan
mengamankan. Mhm. Mhm. Ya, jadi situasinya dulu diperiksa. Situasinya saya bisa kuasain nggak? Orang-orang yang ada di situ saya bisa bikin setuju nggak? Kalau nggak, berarti nggak layak. Kalau nggak layak, berarti yang perlu dilakukan adalah libur. Kita libur bikin keputusan, kita libur melakukan upaya-upaya mengelola, karena memang sedang tidak layak situasinya. Jadi Om sebelum G. sebelum Mhm. dia apa namanya melakukan perilaku-perilaku yang apa kita nilai Ngantuk. mengganggu, ya Aha. kita sediakan fasilitas untuk dia melakukan aktivitas-aktivitas yang dia suka, kita gratisin memangnya supaya dia berada dalam situasi yang apa namanya nyaman, karena kalau dia nyaman dia tidak akan mengganggu. Anak-anak itu kan ganggu itu kan cuma karena nganggur. Ya, setuju. Ini gara-gara Om G kemarin kita sempat ngobrolin, Om G sempat menyebutkan anak-anak tuh sebenarnya muncul rewelnya itu karena dia ngerasa nganggur. Dan saya itu mulai Iya. mengamati anak saya dan itu benar Om G, luar biasa. Sangat bermanfaat. Coba deh Papa Mama coba ya. Ini coba dilihat perilaku anak kita. Dia tuh pasti nanti cari gara-gara entah nangis atau rewel itu karena dia ngerasa nganggur, nggak ada yang dia kerjakan. Iya. Iya, kalau dia Oke. nganggur, nggak dikasih kerjaan, maka dia cari kerjaan sendiri. Cari kerjaan sendiri itu bisa dia cari perhatiannya orang lain, bisa dia cari-cari aktivitas sendiri. Nah, ketika dia Mm-mm. cari-cari aktivitas sendiri, bisa jadi dia melakukan sesuatu yang kita nggak setuju. Nah, Nah, tapi ketika situasinya tidak layak buat belajar, kita nggak bisa nguasain, walaupun dia melakukan yang kita nggak setuju pada saat itu, ya percuma, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya jadi berantem. Om G, tapi sebenarnya kita sebagai orang tua itu wajar kan kalau tiba-tiba marah. Atau mungkin menurut Om G ada cara yang lebih tepat untuk menunjukkan kalau kita ini marah. Kalau kalau marah itu kan bagian dari ekspresi emosi. Ya, Mhm. kalau itu adalah ekspresi emosi, maka itu bukan masalah wajar atau tidak wajar, tapi itu namanya manusiawi karena cuma manusia yang masih bisa merasakan Marah. emosi-emosi. Ya, ya Mbak, entah marah, entah takut, entah sedih, Mhm. entah bahagia, entah bingung dan lain-lain. Ya, kalau kita tidak pernah bisa marah, kalau kita tidak pernah melakukan aktivitas yang kita sebut sebagai marah, Mhm. ya jangan-jangan kita bukan manusia. Setuju, setuju. Tapi Jadi Papa kalau Mama kalau, jangan. kalau masalah Mhm. marahnya nggak perlu dimasalahin, ya memang kita manusia, kita masih bisa merasakan apa sensasi-sensasi emosi. Yang perlu diperhatikan adalah apakah kita menyadari pada saat itu kita sedang marah. Yang jadi masalah kan kita sadarnya telat. Yap, yap, benar, benar. Om G, berarti sebenarnya kan kita orang tua memunculkan marah itu tadi dalam keadaan menurut Om G sendiri marah dalam keadaan sadar itu yang seperti apa dan apa bedanya dengan marah yang dalam keadaan tidak sadar? Kalau bedanya sadar dan nggak sadar itu bentuk perilakunya ketika kita marah, perilakunya munculnya bagaimana itu dalam kalau kita tidak menyadari bahwa kita sedang marah, maka perilaku Mhm. marahnya kita itu kita nggak bisa kendalikan juga. Ya, jadi Oke. tergantung refleksnya aja yang selama ini apa namanya biasa kita tampilkan itu yang bagaimana itu apa namanya yang akan muncul. Tapi kalau kalau kita bisa menyadari, oh sekarang saya sedang merasa marah, oh sekarang saya mulai merasa marah, maka pada saat itu saya bisa milih, saya mau melakukan apa terhadap rasa marah yang saya rasakan pada saat itu. Apakah saya mau biarkan si marahnya ini manggung? Ya, kalau saya mau biarkan si marahnya ini manggung, apakah saya mau biarkan dia manggung dengan cara apa sesuka hatinya dia? Atau Mhm. saya mau atur ya oke kamu Mhm. boleh manggung tapi manggungnya di sini manggungnya dengan cara bagaimana itu kita bisa bisa pilih atau pada saat itu situasinya menurut kita nggak oke buat membiarkan si marahnya manggung ya kita bisa minta si marahnya ini untuk parkir dulu kan tunggu giliran jangan manggung sekarang manggungnya nanti Kalau ya menurut bisa juga kita memilih untuk disimpan ya udah apa namanya pokoknya marah itu nggak boleh jadi ketika ketika si marah ini datang kita tolak. Oke, Itu kita oke. bisa melakukan pilihan kalau kita menyadari bahwa sekarang saya sedang marah. Tapi kalau saya tidak menyadari bahwa kita sedang marah, ya bagaimana kita mau memilih perilakunya? Oke. Om G tadi Om G bilang marahnya boleh manggung, ada yang kasih mic Om G.
emotikonnya. Iya, Oke, tapi iya sebenarnya, karena marah itu kan emosi, emosi itu kan ah, energi. Ya mm-mm, termasuk di dalamnya takut, senang, bingung, sedih dan lain-lain tadi itu kan. Ya, nah ketika kita bicaranya emosi, kita kita bicaranya energi, energi itu kan hukumnya kekal, jadi nggak bisa dimusnahkan, mm-mm, nggak bisa di apa namanya dihilangkan. Yang bisa mm-mm, dilakukan mm-mm. cuma dirubah bentuknya atau dipindah tempatnya. Oke, Itu paham ya, makanya Papa Mama ya. kalau kalau apa namanya terjadi letupan-letupan emosi, kita yang idealnya kita bisa segera menyadari bahwa sekarang saya sedang mengalami letupan Marah. emosi, Mhm. sehingga saya bisa memilih pada saat itu letupan emosinya mau saya apain. Kalau situasinya memungkinkan buat buat membiarkan dia dia muncul, dia hadir, ya diterima saja kehadirannya, diakui saja keberadaan si emosi itu dan dirasakan saja emosinya sampai selesai. Ya Oke, bagaimana bentuknya ya itu juga kita bisa bisa pilih. Ya caranya milih ya kita perlu perlu latihan juga. Makanya kita perlu eksplorasi aktivitas-aktivitas apa yang menurut kita oke untuk dijadikan saluran emosi, untuk dijadikan apa namanya saluran manggungnya ya dok panggung. ya. Iya, panggungnya buat si emosi itu. Ya, yang jadi masalah itu adalah karena kita ini sudah terlanjur terbiasa dilarang merasa dari kecil, secara umum, sebagai anggota masyarakat kita memang hidup dalam dalam apa namanya suasana dalam masyarakat yang memang terbiasa melarang merasa. Jangankan marah, marah kan udah otomatis nggak boleh, dari kecil pun kita diajarin kita nggak Bener, boleh marah, ya bener, kan? bener, bener. Apa namanya takut kan juga nggak boleh. Iya, sering mendengar Kan? kata-kata itu Ya, lebih tepatnya. iya, takut nggak boleh, merasa malu nggak boleh, ya kan? Merasa apa namanya ragu-ragu nggak boleh, bahkan merasa senang pun juga kan nggak boleh. Coba kalau anak-anak lagi apa Terlalu menunjukkan senang. kesenangannya, kegembiraannya, kan diomelin Heeh. juga, minimal berisik, ya Iya. kan? Nggak usah anak-anak, kita aja yang udah gede-gede, coba apa namanya kumpul sama teman-teman yang apa namanya yang seru, terus kemudian kita melakukan aktivitas yang apa namanya Mhm, menyenangkan, pasti berisik. mhm, mhm. Ya, dan kalau berisik kan nggak boleh diomelin. Bener. Coba bayangin, mau apa bersenang-senang aja nggak boleh, jangankan marah, jangankan takut. Om G, jadi menurut Om G sendiri, kepada anak-anak, mungkin kalau kitanya lagi emosi, si anak, apa yang harus kita lakukan? Dalam arti, apakah kita harus memberi pengertian kalau mama sedang marah, jadi mama butuh waktu, atau seperti apa? Ya itu makanya itu yang apa namanya yang kita pilih, mau mau kita membiarkan marahnya itu manggung pada saat itu, atau kita mau apa namanya menyediakan Simpan. panggung Mhm. di tempat lain atau Di dalam tempat bentuk lain. yang Mhm. lain. Iya, ya. Mhm. Jadi kalau 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 kita nggak mau manggung, apa biarin marahnya manggung di situ, kita mau apa namanya marahnya manggung dalam dalam apa Bentuk yang namanya lain, di hal situasi, yang lain. ya dalam situasi yang privat, artinya kita butuh butuh apa namanya tempat di mana kita bisa sendirian. Mhm. Makanya ya berarti kita mesti pamit sama orang-orang yang ada di situ kan. Oke, oke. Kalau misalnya orang tua ini marah karena anaknya, wajibkah anak ini tahu kalau dia sedang membuat orang tuanya marah? Ya pertanyaannya yang jadi orang tua siapa pada saat itu? Oke, Ya, kalau ada orang tua marah sama anaknya, pertanyaannya itu anaknya siapa kan? Itu anaknya siapa, anaknya kok dia bisa sendiri. kok bisa bikin bikin apa namanya orang lain marah. Membuat orang orang tuanya marah lebih tepatnya. Nah iya makanya, kalau itu anaknya siapa, masa kalau kalau itu anaknya saya, ya itu kan hasil karyanya saya. Oke, oke. Saya paham sekarang. Jadi mama-mama, kalau misalnya kita merasa kita kesel sama anak kita sendiri, itu sebenarnya juga balik ke diri sendiri ya, Om. Ya, iya itu anaknya siapa kayak gitu perilakunya. Sampai ngajarin, pasti Iya ngajarin sama gitu. ngajarin. Kalau 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 orang tuanya tidak ngajarin anaknya dan anaknya melakukan sesuatu yang menurut orang tuanya nggak oke, berarti kan Ya, anaknya belajar dari orang lain. ya, Ya, berarti kan orang tuanya mengizinkan atau membiarkan anaknya belajar dari orang lain yang nggak oke itu.
Atau orang Oh, tuanya kalah wewenang sama anaknya sehingga orang tuanya tidak bisa membuat anaknya setuju. oke, Nah, oke. Harus lebih masuk tegas akal nggak ya. kalau Kalau orang misal, tuanya tidak punya wewenang atas anaknya? no, kita udah pernah bahas Ya, nih. kalau 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 enggak Tidak. kan berarti pilihannya cuma membiarkan atau mengizinkan. Yap, yap. Makanya Setuju, baliknya setuju. pertanyaannya itu anaknya siapa? Kok dibiarin kayak gitu? Itu anaknya siapa kok diizinkan melakukan itu? Tuh ya, dibalikin lagi nih ya. Jadi kalau orang tua kita kita nih ya marah dengan anak kita sendiri, coba mulai berkaca dengan diri sendiri ya dok. Ya Om Ge ya. Sampai saya salah nyebutnya Mm-mm. dokter loh. Om Ge, kita boleh komen-komen ya. Ini Ya sudah ya ada yang silakan. bilang Mailatun Sari. Kalau misal sekolah mewajibkan tapi anaknya sering bikin emosi karena nggak fokus sama belajarnya, apa yang harus kita lakukan? Satu, fokus itu cuma bisa terjadi pada hal-hal yang kita suka. Kalau kita sedang melakukan yang kita nggak suka, nggak akan bisa fokus karena nggak suka. Nggak suka itu kan nggak enak. Mana mungkin Benar. saya mau melakukan sesuatu yang nggak enak dengan fokus, dengan konsentrasi penuh, nggak mungkin. Ya, satu Mhm, itu. mhm. Yang kedua, kalau urusannya sekolah, itu kan urusannya anaknya sama gurunya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah gurunya bisa membuat si murid setuju melakukan yang gurunya mau, kan gitu. Yap. Kalau kalau apa namanya muridnya bisa melakukan sesuatu yang gurunya tidak setuju atau muridnya bisa tidak melakukan yang gurunya mau, yang gurunya minta, berarti kan balik lagi kayak tadi kan gurunya membiarkan muridnya tidak melakukan atau gurunya Yap. mengizinkan muridnya tidak melakukan atau gurunya nggak punya wewenang atas muridnya itu sehingga gurunya tidak bisa membuat si murid setuju. Ya kan? Jadi pertanyaannya, ketika muridnya tidak melakukan yang gurunya minta, apa akibatnya? Apa yang terjadi pada si murid? Ketika hidupnya si murid ini aman, tentram, sentosa, walaupun dia tidak melakukan apa yang gurunya minta, ya berarti kan memang yang gurunya minta itu tidak harus dilakukan. Oke. Bagaimana Tapi di mungkin sini, saya mau dengan senang hati melakukan sesuatu yang saya nggak suka dan tidak saya perlukan? oke. Tapi gini-gini kadang-kadang Om, peran orang tua itu jadi merasa pada saat mengawasi anaknya pada saat belajar online, akhirnya orang tuanya merasa gregetan sendiri karena si anak ini tidak bisa konsentrasi, tidak bisa menuruti apa yang diminta oleh gurunya. Apakah menurut Om Ge sendiri orang tua wajib turun tangan? Pertanyaannya adalah, apa yang membuat orang tuanya menitipkan anaknya ke sekolah? Kan karena orang tuanya merasa, orang tuanya menilai orang tua tidak bisa melakukannya sendiri, sehingga orang tua butuh bantuan. Ya Benar. kan? Ya sekarang kalau orang tuanya minta bantuan sama sekolah, sama gurunya, terus gurunya minta bantuan sama orang tuanya, ya sekarang yang dibantu siapa sebetulnya? Kalau saya minta tolong Oke. sama Erika apa namanya melakukan sesuatu, terus kemudian Erika minta tolong aku melakukan itu, dan berarti kan aku sama dengan tidak minta tolong. Kalau aku tidak bisa melakukannya, ya memangnya dari awal saya tidak bisa melakukannya sehingga saya minta tolong, ya Oke. kan? Jadi kalau kalau orang yang saya mintain tolong tidak bisa melakukannya, bahkan balik minta tolong saya untuk melakukan apa yang dia mestinya lakukan, dan saya Mhm. gagal melakukannya, ya memangnya harusnya begitu. Dari awal saya minta tolong karena saya nggak bisa kok.